Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Fandi Syaroni dengan nomor NPM 06 2023 107 745 akan menjelaskan modul untuk tugas praktikum 4. Di dalamnya terdapat beberapa modul, yaitu modul 7 dan 8. Untuk modul 7 ini soalnya ada 3. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu. Sebutkan dan jelaskan konsep manajemen proses Linux. Multiprogramming. Salah satu teknik penjadwalan di mana tugas, task yang sedang berjalan tetap berjalan sampai ia melakukan operasi yang membutuhkan waktu untuk menunggu respon dari luar eksternal event, misalnya membaca data dari disket, CD, dan sebagainya, atau sampai komputer memaksa untuk menukar tugas yang sedang berjalan dengan tugas lainnya. Jadi ini tuh seperti apa ya? Sepengetahuan saya, seperti tasnya itu berjalan lah secara berurutan. Ya, mungkin semacam seperti itu. Dan seterusnya ada pseudo parallelism, eksklusif proses secara paralel pada sistem. Yang ketiga ada multiprocessing, kemampuan pemrosesan komputer yang dilakukan secara serentak. Istilah ini juga dapat merujuk kepada dukungan sebuah sistem untuk mendukung lebih dari satu prosesor dan mengalokasikan tugas kepada prosesor-prosesor tersebut. Yang keempat, ada distributed processing, mengerjakan semua proses pengolahan data secara bersama antara komputer pusat dengan beberapa komputer yang lebih kecil dan saling dihubungkan melalui jalur komunikasi. Ini adalah untuk tugas saya yang nomor 1. Nah, ini untuk soal yang nomor 2, saya diminta untuk menjelaskan apa arti penjadwalan. Menurut saya sendiri, arti penjadwalan itu seperti sebuah proses yang mengatur sebuah pekerjaan, seperti kegiatan gimana bisa urut dan selesai secara tepat waktu. Nah, di sini saya disuruh untuk membuat penjadwalan juga untuk soal nomor 3, yang dimana filenya harus berisi Hello Praktikum, sistem operasi. Di sini saya menggunakan echo, lalu saya isinya disimpan untuk membuat file teks sederhana. Untuk kedua, saya diminta untuk memverifikasi hasil penjadwalan yang sudah saya buat. Dan perinciannya saya menggunakan seperti ini. Nah, ini seperti di dalamnya ini kayak file yang apa ini yang sudah saya lakukan.
Di dalamnya ini ada seperti proses-proses yang saya lakukan, concat min E, habis itu echo, sistem operasi, dimasukkan ke username saya, dan diakhiri dengan button.txt. Dan ya, seperti inilah proses yang saya buat untuk modul 7 kali ini. Lalu saya akan berpindah untuk ke modul 8. Modul 8. Di sini saya ada 3 soal juga. Nggak banyak yang bisa dijelasin di sini. Jadi untuk nomor 1, apa yang dimaksud dengan data atau yang tersimpan di dalam hard disk komputer yang biasanya dilakukan dari satu lokasi atau perangkat ke lokasi perangkat lain. Ya, jadi seperti misal ada data-data penting yang dimana di laptop itu buat berjaga-jaga lah. Misal suatu saat ada kerusakan pada laptop atau error gitu yang dimana tidak bisa diselamatkan. Jadi backup ini seperti memindahkan file yang sudah disimpan dulu, eh, yang disimpan, yang dimana siap dipindahkan ke sebuah komponen lain, ke perangkat lain, misal seperti hard disk atau di dalam SSD atau dimasukkan ke laptop lain. Jadi aman dan nggak ada yang hilang. Nah, untuk nomor 2, jelaskan cara menggunakan perintah cp di Linux untuk melakukan backup. Nah, jadi di Linux seperti ini caranya. Saya menggunakan sudo min, masuk sudo min I, password saya, dan backup gitu. Lalu cp-min r home dokumen backup, maka akan langsung menyalin semua isi dari folder dokumen dan akan disalin ke folder backup. Nah, lalu untuk soal nomor 3, bagaimana cara mengekstrak file backup dengan format .tar.gz menggunakan perintah tar di Linux. Ya, tinggal menggunakan perintah tar -xzvf dot garis miring nama file .tgz. Di sini saya juga tidak apa ya, kayak menunjukkan lebih banyak karena ini posisinya sebenarnya di laptop saya yang lain, bukan yang saya pakai di Publikum itu. Jadi intinya sebenarnya saya ini posisi ngerekam di laptop yang lain. Ya, sekalian untuk penambahan durasi sedikit lah, Pak. Karena untuk model 3, untuk pertemuan yang keempat ini, model 7 dan 8, itu nggak terlalu banyak apa yang saya berikan. Sekian untuk penjelasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.